Tren, tet, 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 tren. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Kok Marcel sih? Siapa sih yang nggak tahu sama intro satu tadi? Walaupun diplesetin jadi Marcel, nggak bisa dipungkiri kalau semua orang pasti tahu kalau itu adalah Marvel. Hampir semua superhero terkenal seperti Spider-Man, Hulk, dan Thor adalah produk superhero yang dipopulerkan oleh perusahaan Marvel, yang awalnya bermula dari komik. Namun mengapa komik buatan Marvel bisa sangat diminati? Apakah Marvel bisa langsung terkenal seperti sekarang? Jawabannya jelas enggak. Kesuksesan pasti nggak terlepas dari yang namanya gagal dan terjungkal. Begitu pula dengan Marvel. Sebelum sukses menjadi label komik paling laris di dunia, dulunya Marvel juga dirintis penuh pengorbanan. Yang ceritanya mirip seperti kisah pria satu ini. Jadi, begini ceritanya. Pria tinggi besar berjenggot tebal ini namanya Mike. Walau jenggotnya tebal, tapi dompetnya enggak. Kenapa? Ya karena Mike cuma seorang pelayan di toko komik yang jarang ada pembelinya. Walaupun begitu, Mike tetap semangat bekerja. Selama bekerja, jelas Mike tak sendirian. Ada Alex sebagai koleganya. Walau Alex cantik, tapi Mike cukup sadar diri buat nggak deketin dia lebih jauh lagi. Padahal yang harus kalian tahu, bagi Alex, jenggot Mike yang tebal jelas sangat menggoda. Ya, kesampingan hayalan liarnya Alex. Karena sekarang permasalahan penting yang harus Mike hadapi adalah menaikkan penjualan toko, atau dirinya akan dipecat. Iya, walau begitu, masalah utama nggak cuma komik yang Mike jual kurang diminati. Sang pemilik toko, kita sebut saja Burhan, juga nggak peduli tokonya ramai ataupun sepi. Alasan Burhan mertahanin toko, ya karena kasihan kepada Mike. Jadi sebenarnya, Mike dulu adalah seorang ilustrator yang cukup terkenal. Beragam komik waralaba sudah menjadi langganan jasanya. Namun sayang, oleh sebuah insiden, Mike terpaksa pensiun dini. Tahu bahwa Mike gak punya tujuan lagi, Burhan pun merekrutnya dan bilang, anggap saja toko ini layaknya tokomu sendiri. Tokonya ya, bukan profitnya. Ucap Burhan dengan ceria. Ya, walaupun Burhan agak rese, namun Mike tidak pernah membencinya. Tanpa hadirnya Burhan, mungkin hidup Mike bisa saja lebih merana. Oleh karena itu, sembari Burhan pamit liburan, ia menitipkan toko ini kepada Mike dan berpesan agar jangan sampai toko ini malah bangkrut saat ia pulang. Sebenarnya, toko yang Mike jaga juga nggak sepi-sepi aman, karena setiap harinya Mike selalu punya pelanggan tetap. Namanya Brandon. Kevin sendiri adalah anak pendiam seperti Sugeng, yang perawakannya keren layaknya Daud, dan Kevin pun juga anak pemberani seperti Widodo. Mengapa? Karena Kevin nggak bisa disetir. #sikap. Alah, alasan weh. Gue pengen makan gratis weh. Diketahui, Kevin sering melawan orang tuanya, terutama ayahnya. Itu semua disebabkan oleh gelagat Kevin yang cukup ngondoy. Disuruh angkat barang aja, Kevin kelemar-kelemar. Hal tersebut menyebabkan sang ayah ingin memasukkan Kevin ke barak militer. Namun jelas Kevin menolak. Baginya, pendidikan di barak militer nggak manusiawi. Mendingan Kevin pindah provinsi dan ikut gubernur yang baik hati. Emang ada ya? Nggak, maksud saya karena Kevin memang nggak suka dipaksa. Baginya, sebuah paksaan tak akan bisa mengubah hidup. Dan mungkin sikap pendiam dan penyendiri yang Kevin miliki adalah dampak dari paksaan sang ayah. Alhasil, karena hidupnya penuh tuntutan, Kevin hanya bisa melampiaskannya dengan baca komik. Dan itulah alasan dari Kevin jadi pelanggan tetap di toko Mike. Selain Kevin, Mike juga punya satu lagi pelanggan setia. Namanya Sudarsono. Atau bisa kita sebut saja Johnny. Iya, kalian gak salah lihat. Johnny memang punya style yang nyentrik dan kece abis. Pakai Z lagi nulisnya. Alright, just trying to look out for my boy. No harm, no foul, right? Bye, Sean. Namun, masalah nggak berhenti sampai di situ. Baru-baru ini muncul sebuah toko komik baru yang jelas lebih ramai dari toko Mike. Bersama Alex, ia pun pergi ke sana. Namun di luar dugaan, toko baru ini sangatlah ramai. Mike pun akhirnya berkenalan dengan sang pemilik yang bernama Andre.
Diketahui, Andre adalah seorang sultan kaya raya yang kebetulan sedang gabut dan pengen buka toko komik. Tahu kalau Mike adalah pelayan di toko seberang, Andre pun langsung menghinanya. Mau jadi apa kerja di toko yang sepi? Ucap Andre dengan jumawa. I like the Willy Wonka of comic shops around here. Yeah. The only I've seen it. not much to see though. What? Akibat munculnya toko komik baru di seberang, Burhan kembali datang. Di depan Mike, Burhan mulai bilang, kalau misal tokonya nggak bisa profit lagi, terpaksa Burhan menutupnya. Bagi Burhan, ditutupnya toko ini nggak akan mengganggu gurita bisnis yang kini ia jalankan. Namun bagi Mike jelas, kalau sampai Burhan tutup toko ya udah, hidup Mike harus menjadi pengangguran dan bahkan bisa menjadi menggelandang. Oleh karena itu, Mike dan Alex pun berusaha mati-matian buat menjaga toko ini tetap berdiri. Mulai dari nulis diskon gede-gedean sampai nulis diskon gede-gedean lagi, cuma di kertas yang berbeda. Kayaknya bukan solusi deh. Singkat cerita, akibat tokonya masih sepi, pagi itu Mike dikejutkan dengan berita dari Burhan bahwa Alex telah dikeluarkan. Mike yang diminta Burhan untuk memberitahu Alex jelas merasa tak enak. Namun mau bagaimana, dirinya tak punya kuasa apapun untuk memberi alasan kepada Burhan. Jelas jawaban itu membuat Alex kecewa. Namun ia paham, dengan hati dan wajah yang kecewa, ia pun berpamitan kepada Mike di sana. Tak berselang lama, tiba-tiba Brandon datang. Ia pun bertanya, mengapa teman Mike keluar toko dengan air mata? Mike yang juga turut menyesal hanya bilang bahwa Alex sudah bebas sekarang. Seperti biasa, hari ini Brandon datang untuk membeli komik baru. Namun perhatiannya teralih saat melihat gambaran keren yang dipajang di toko. Mike bilang kalau itu gambar yang ia buat. Jelas bagi Brandon yang belum nonton Kimetsu no Yaiba, gambaran Mike begitu mempesona. Ia pun meminta Mike untuk mengajarinya gambar, karena Brandon punya cita-cita menjadi seniman. Mike yang mendengar itu hanya terkekeh, karena kesibukannya dalam menggambar sudah lama ia tinggalkan. Dan semua pajangan di sana hanyalah kenangan manis yang tak bisa dilupakan. Tiba-tiba, Brandon pun mengoceh tentang cara memasarkan produk di toko ini dengan berbagai cara, termasuk lewat online. Brandon bilang bahwa ia tahu kalau kondisi toko ini kian memburuk. Ia juga tahu bahwa Alex pergi karena telah dipecat dari tempat ini. Mendengar perkataan Brandon yang nampak jenius, Mike pun terbesit sebuah hal. Ia langsung bertanya, apa yang Brandon pahami dari bisnis digital? Atau setidaknya, bagaimana Brandon bisa mengajarinya berjualan secara online? Okay. Yeah. I think this is great, kid. Yeah. Ternyata di balik sikap dingin dan pendiamnya, Brandon adalah bocah yang cukup jenius. Iya, cukup jenius untuk membuat website yang rapi, bagus, dan jelas dibandingkan website pemerintah Konoha. Melihat hal tersebut, Mike pun memberinya sebuah tawaran. Ia akan mengajari Brandon teknik-teknik menggambar. Namun Brandon mungkin harus membantunya untuk penjualan toko ini. Termasuk dengan websitenya, pemasarannya, dan lain-lainnya. Walau permintaan Mike agak banyak, namun tawaran itu tetap Brandon terima. Karena gini, akhirnya Brandon bisa keluar dari rumah dan menemukan hal apa yang ia sukai. Saat di rumahnya, awalnya Mike mulai ragu. Karena ia menyerahkan pemasaran toko ini kepada bocah kecil seperti Brandon. Namun yang tak disangka, ternyata keesokan paginya, Brandon telah datang dengan slogan baru untuk toko Mike. Yang hal tersebut akan ia pajang di depan toko dan juga websitenya. Mengetahui hal itu, Mike jelas kagum dan mulai tidak ragu. Dia pun lalu mengajak Brandon menuju ke sebuah tempat untuk latihan pertama dalam menggambar. Why are we sitting in a parking lot to draw? Iya, Mike mengajak Brandon ke sebuah parkiran mobil. Brandon yang bingung pun langsung bertanya, untuk apa mereka kemari? Namun dengan cepat, Mike membungkam mulut muridnya. Mike bilang bahwa dalam menggambar, hal paling dasar yang harus Brandon miliki adalah imajinasi. Jika Brandon tak bisa berimajinasi hal unik di sekitarnya, maka Brandon tak akan pernah bisa membuat gambar yang menarik. Oleh karenanya, setiap saat orang-orang lewat, Mike memintanya untuk membayangkan hal paling unik dan absurd apa yang bisa otak Brandon hasilkan. And its leash is whip. That's dope. Thanks. You'll always find inspiration. That walker, she wheels. There you go. She's got these like
Big old ears for a back. You say? Setelah pulang mengajari Brandon, Mike tidak sengaja melihat postingan Alex di Facebook. Ternyata sekarang Alex telah bekerja di toko komik Andre. Mike sebenarnya ingin marah, namun Mike sadar bahwa dikeluarkannya Alex sudah di luar kuasanya. Ya, walau sudah kerja sama dengan Brandon, namun sepertinya toko Mike hari ini masih saja sepi. Tiba-tiba saat Mike ingin menutup toko, teman lamanya menelpon dan mengajak Mike untuk membicarakan sesuatu. Roy, itulah nama teman Mike yang tiba-tiba menelpon. Di sana mereka berdua mulai berbagi cerita satu sama lain. Roy bilang jika dirinya sudah sukses jadi kurator seni dan pengelola pameran. Sedangkan Mike hanya bisa menghela nafas, karena sekarang pekerjaannya sedang terancam. Roy yang tahu masa lalu Mike pun hanya bisa mengelus dada dan paha, lalu bilang bahwa dirinya akan membantu Mike sebisanya. Dan oleh sebab itu, Roy memberitahu bahwa minggu depan akan diadakan pameran komik yang ia tangani. Mike bisa menjual buku-buku komik tokonya di tempat itu. Yang jelas mungkin bisa membantu Mike dalam menaikkan penghasilan toko. Jelas ini berita bagus, tapi sebelum itu Mike harus deposit dulu, karena gak ada yang gratis di dunia ini. Murah aja bang. Ulah kunci dewe padahal sithik-sithik deposit. Roy. Karena Roy memintanya buat deposit, terpaksa Mike datang ke bank untuk mencari pinjaman. Namun teller bank itu bilang kalau Mike gak bisa buat nyairin pinjaman. Itu semua disebabkan oleh slip gaji yang ia beri malah tergolong miskin. Padahal pinjaman yang ingin Mike ajukan sejumlah 5 kali gajinya sendiri. Namun dengan jurus memelasnya, akhirnya sang teller luluh dan hanya bilang agar Mike jangan sampai telat bayar. Peluang sudah, uang juga sudah. Sekarang saatnya untuk menyiapkan hal-hal penting yang akan Mike bawa ke pameran. Namun masalahnya, Mike harus bawa Brandon untuk ke sana. Ditambah lagi lokasi pameran yang ada di luar kota menyebabkan Brandon ragu untuk ikut. Apalagi yang harus Mike tahu, ayah Brandon adalah orang yang keras dan lugas. Tak jarang ayahnya berani main kasar jika sampai tahu ada orang yang mengajaknya melakukan hal bodoh. Brandon takut. Bagi ayahnya, pameran ini lagi-lagi dianggap sebagai kebodohan. Namun tidak apa, Brandon tidak perlu khawatir, karena Mike ada solusinya. Now they've all got cameras. Hari itu juga, Mike langsung menghubungi Alex, sembari minta maaf dengan apa yang sudah terjadi. Mike bilang bahwa ia sangat butuh bantuan Alex. Ia ingin Alex berpura-pura menjadi pacarnya dan membantunya untuk meluluhkan hati ayah Brandon. Mike lalu menjelaskan, sejak Alex pergi, tiba-tiba Brandon datang membawa sebuah keajaiban. Ya, walau sebagai imbalan Mike harus mengajarinya menggambar. Tanpa mau bertanya lebih detail, Alex pun mengiyakan ajakan Mike dan akan mengikuti apapun rencana yang sudah Mike siapkan. Sesampainya di sana, Mike pun disambut hangat oleh orang tua Brandon. Setelah menceritakan kondisi pekerjaannya dan mengaku sebagai guru menggambar Brandon, barulah Mike menyampaikan maksud datangannya. Mike ingin mengajak Brandon magang di sebuah pameran komik bergengsi di New York. Mike juga berjanji akan menjaga Brandon seperti adiknya sendiri. Awalnya ayah Brandon tak mengizinkan. Namun setelah mendengar saran Alex dan istrinya tentang Brandon yang juga butuh pengalaman, perlahan ayahnya pun luluh dan berpesan kepada Mike agar mendidik Brandon menjadi pria sejati. You can go. This is specifically about work. Akhirnya, Brandon bisa merasakan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Ia pun mulai bercerita, sebuah kisah yang terpendam tentang sang ayah. Bagi ayahnya, menggambar hanyalah untuk anak-anak. Sebuah hobi yang tak berarti. Yang selalu menjadi topik utama hanyalah olahraga dan betapa mulianya menjadi seorang abdi negara. Padahal, bagi Brandon dunianya adalah menggambar komik. Sebuah passion yang mengalir dalam darahnya. Brandon pernah mencoba menceritakan mimpinya pada sang ayah. Namun perkataannya seolah hanya angin lalu. Mimpinya dianggap tak lebih penting dari keinginan ayahnya sendiri. Kekecewaan mendalam merayapi hati Brandon. Kala sang ayah beranggapan bahwa menggambar komik hanyalah membuang-buang waktu. Setelah mendengar cerita Brandon, Mike lalu bertanya gantian, apakah Brandon pernah gantian coba memahami dunia ayahnya?
Apakah Brandon pernah mencari tahu kenapa olahraga dan militer bisa sangat berarti bagi ayahnya? Setiap kita pasti punya mimpi. Begitu juga dengan orang tua kita. Mungkin ayahmu bukannya tidak ingin mendukungmu, tapi dia hanya belum tahu kenapa mimpimu begitu penting untukmu. Mendengar itu, Brandon tersenyum lega dan merasa perkataan Mike mungkin adalah jawaban yang ingin dia dengar. Sesampainya di lokasi pameran, di tengah hiruk-pikuk persiapan Mike dan Brandon sigap bergerak. Dengan cekatan, mereka mulai menata lapak dan menyusun rapi komik-komik yang akan dipamerkan esok hari. Ada harapan yang terpancar dari setiap buku yang mereka letakkan. Namun di tengah kesibukan itu, sebuah bayangan familiar melintas. Andre, yang muncul dengan seringai merendahkan. Ia langsung menghampiri dan melontarkan ejekan tentang koleksi komik Mike yang disebutnya ketinggalan zaman. Mike yang tak ingin membuang energi, memilih untuk tidak terpancing dan membalasnya dengan tenang. Aku kesini untuk berjualan, bukan meladeni omong kosongmu. Sebuah penolakan yang tak hanya menunjukkan ketidakpedulian, tetapi juga fokus Mike pada sebuah tujuan utama. Mom, I want to punch him in the face. He's just trying to stir the pot, kid. Malam sebelum tidur, terlihat Mike masih sibuk memeriksa website yang Brandon buat. Di sela waktunya, Brandon tiba-tiba bertanya, apa mimpi Mike yang sebenarnya? Apakah Mike hanya menyerah dan berpangku tangan kepada Tuhan dengan menjadi pegawai seperti ini? Pertanyaan itu jelas menusuk relung jiwa Mike yang telah lama kosong. Sebenarnya, Mike sendiri masih ingin menggambar, sama seperti dulu. Impiannya sejak dulu telah menghidupinya sampai sekarang. Namun masih ada ketakutan yang terdiam. Seolah jika Mike kembali, ia akan membuat masalah lagi. Jawaban itu sontak Brandon jawab bahwa Mike sangat pengecut. Padahal selama belajar menggambar, Mike selalu mengomelinya karena Brandon tak tahu banyak hal tentang dunia luar. Bukankah seharusnya Mike merasa malu karena ia berani menutup mimpi? Perkataan Brandon malam itu jelas membuat Mike mulai berpikir untuk kembali terjun kembali dalam mimpinya. Namun itu rencana untuk lain waktu. Karena sekarang mereka harus istirahat dan bersiap untuk esok pagi yang lebih cerah. Akhirnya, pameran komik terbesar di New York resmi dibuka. Di tengah riuhnya keramaian, lapak Mike tampil memukau. Berkat kejeniusan Brandon, hampir semua komik yang mereka jual ludes tak tersisa. Di sanalah Mike kembali bertemu dengan Roy. Roy terpukau akan cara Mike dan Brandon berhasil menjual komik mereka. Dengan antusias, Mike menjelaskan bahwa semua ini adalah ide brilian Brandon. Strategi promosi cerdas yang dipasang di website toko telah menarik banyak pembeli yang haus akan komik-komik langka di New York. Melihat potensi kesuksesan depan mata toko Mike, Roy tanpa ragu menawarkan sebuah kerjasama yang besar. Koleganya Jimmy Farland akan mengadakan tur komik dunia. Tugas Mike sederhana, memasarkan komik Jimmy kepada para penggemarnya. Itu saja. Mike bebas menentukan berapa persen keuntungan yang ia inginkan. Asalkan ia bisa membuat komik Jimmy meledak di pasaran. Persis seperti yang terjadi di lapak mereka hari itu. Tanpa berpikir panjang, Mike langsung menerima tawaran menggiurkan ini. Pagi itu, yang terhampar depan mata Mike dan Brandon terasa tak nyata. Toko mereka yang biasanya tenang kini dikepung kerumunan, bahkan sebelum pintu dibuka. Begitu tirai diangkat, puluhan orang yang telah lama menunggu langsung menyerbu, mengerubungi tumpukan komik Jimmy. Satu persatu komik itu lenyap, tak perlu menunggu hingga sore. Seluruh stok tur Jimmy ludes terjual. Namun keajaiban tak berhenti sampai situ. Keramaian yang melanda toko hari itu tentu menarik pembeli baru, yang dengan sendirinya melirik dan membeli komik-komik Mike. Jimmy yang diliputi kebahagiaan luar biasa, mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Mike. Dan sebagai bentuk apresiasi, sebuah kejutan datang. Bahwa mulai hari ini, toko Mike resmi menjadi reseller komik Jimmy di Las Vegas. Ucap Jimmy. Mike yang masih merasa semua ini adalah mimpi hanya bisa tertegun. Seraya membalas ucapan terima kasih kepada Jimmy.
Good job today. Thanks. Setelah hari yang sibuk di toko, sore itu Brandon akhirnya mencoba sarannya. Ia memutuskan untuk bermain football bersama sang ayah. Di tengah pertandingan santai itu, sebuah pertanyaan meluncur dari bibir Brandon. Apakah ayah tidak keberatan jika Brandon tidak menjadi atlet atau bergabung dengan militer? Ayahnya tersenyum, lalu menjawab bahwa Brandon tak perlu membuktikan apapun. Brandon bebas memilih jalur karirnya apapun, asalkan ia bahagia. Dan sebelum makan malam, Brandon terkejut melihat ayahnya yang sedang memetik gitar. Ia tak pernah tahu bakat tersembunyi itu. Jadi sang ayah pun mulai bercerita bahwa ia dulu adalah seorang gitaris di SMA. Namun karena tak mendapat restu, ia terpaksa masuk ke akademi militer di usia Brandon saat ini. Mendengar itu, Brandon menyadari kesalahpahaman selama ini. Ia tak pernah tahu bahwa demi keluarga, sang ayah rela mengesampingkan mimpinya, berkompromi dengan keinginan kakeknya. Sejak hari itu, Brandon mulai mengenal lebih jauh sosok ayahnya yang ternyata penuh dengan kasih sayang. Hari itu juga, Mike segera menghubungi Alex, mengajaknya makan malam untuk perayaan tokonya, yang kini akan menjadi toko komik paling laris seantero Las Vegas. Andre yang tak sengaja mendengar hanya terdiam, seolah tak menerima kenyataan itu. Di restoran, Mike dengan bersemangat menceritakan bagaimana ia berhasil menjalin kerjasama dengan Jimmy. Hingga toko mereka kini resmi menjadi reseller komik-komik Jimmy. Ia menekankan, semua ini tak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Alex dan Brandon. Untuk menebus kesalahannya di masa lalu, Mike pun menawarkan Alex untuk kembali bekerja bersamanya. Namun sebelum sempat Alex menjawab, sebuah pertanyaan tak terduga meluncur dari bibirnya. Apakah Mike mencintainya? Dengan sorot mata yang dalam, Mike hanya mengangguk. Kemudian ia mengajak Alex menikmati malam dengan adu penalti yang hangat. Sebuah akhir yang sempurna untuk awal yang baru. Mike tiba-tiba teringat, besok adalah grand opening kerjasamanya dengan komik Jimmy. Maka malam itu, Mike harus segera kembali ke toko agar bisa mempersiapkan semuanya dengan rapi. Namun di saat Mike mulai baru menapaki mimpinya, malam itu, dia harus kembali mengubur mimpinya dalam-dalam. Mike yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi semakin bingung ketika polisi malah mengira Mike sengaja membakar tokonya sendiri. Mike pun harus dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Esok pagi, Mike dijemput Alex. Ia telah dibebaskan karena terbukti tak bersalah. Alex dengan prihatin mengarahkan Mike untuk tinggal di tempatnya sampai pelaku ditemukan. Mike berterima kasih atas uluran tangan itu. Namun saat ini, ia hanya ingin tahu, adakah yang tersisa dari toko yang telah hancur. Setibanya di sana, di hadapan puing-puing yang hangus, Mike terdiam. Ini bukan tokonya, melainkan toko Burhan, bosnya. Namun, di tempat ini adalah harapan terakhirnya untuk bertahan hidup. Ini adalah satu-satunya sumber nafkah. Air matanya mulai tak terbendung dan mengalir basahi pipi, bahkan mungkin juga sanubarinya. Ia merasa bersalah dan tak berguna. Pada saat yang sama, amarah mulai mendidih dalam dadanya. Mengapa di saat ia baru saja bernapas lega, Tuhan merenggut segalanya tanpa sisa? Ia tak mengerti mengapa semua masalah ini harus menimpanya.
Di sisi lain, Brandon yang mendengar kabar buruk itu segera mencari Mike. Saat tiba, ia menemukan Mike tak berdaya, tertunduk lesu di antara reruntuhan. Mike dalam keputusasaannya justru mengusir Brandon karena tak ingin sahabatnya terlibat dalam masalahnya. Namun Mike salah. Brandon datang untuk mendukungnya, untuk mengingatkannya juga bahwa ia pasti bisa bangkit. Bukankah kau pernah berkata punya mimpi menjadi pembuat komik terkenal? Asal kau tahu, Mike, kaulah inspirasiku. Berkatmu aku jadi yakin bisa menggambar sebagus dirimu. Dan bukan hanya itu. Berkat saranmu, kini hubunganku dengan ayah kembali harmonis. Tanpa pengertian darimu, mungkin aku tak pernah mengenal sisi penyayang ayahku. Mendengar pengakuan tulus Brandon, Mike sadar. Di tengah kehancuran, ia menemukan kembali secercah harapan. Ia tahu, dengan dukungan seperti ini, ia pasti bisa melewati semuanya. Di tengah pikirannya mencari dalang di balik kehancuran toko, Mike tiba-tiba menerima telepon dari Alex. Suara Alex penuh ketegangan. Ia menyampaikan sebuah kebenaran pahit, bahwa ia tahu siapa pelakunya. Tanpa sengaja, Alex menemukan gambar-gambar lama Mike di ruang kerja Andre. Bukti yang tidak terbantahkan. Amarah Mike pun memuncak. Tanpa ragu ia menyerbu Andre dan menuntut pertanggungjawaban. Ia segera mencari bukti yang disebutkan Alex. Dan saat itu juga, Andre harus mengucapkan selamat tinggal pada tokonya dan pada kebebasannya. Karena mulai hari itu, Andre harus bersiap menghabisi sisa hidupnya di balik jeruji besi. Mempertanggungjawabkan setiap kejahatan yang telah ia lakukan. Oh iya, apa kalian masih ingat dengan Johnny? Pria aneh yang jadi pelanggan setianya Mike selain Brandon dahulu. Siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Johnny adalah seorang sultan. Tanpa Mike duga, Johnny bersedia membeli sisa komik Jimmy yang sempat dicuri Andre. Bahkan dengan harga yang jauh melampaui aslinya. $50.000. Angka itu bukan hanya melunasi utang Mike di bank, tapi juga cukup untuk mengganti semua komik Jimmy yang hilang terbakar. Setelah badai berlalu dan juga Burhan telah pulang liburan, hidup Mike terasa lebih ringan dari sebelumnya. Apalagi saat Mike sedang bersantai dengan Brandon. Sebuah kabar gembira datang. Seorang investor kenalan Roy dan Jimmy tertarik merekrut Mike sebagai direktur pemasaran di perusahaan komik terbesar di Las Vegas. Mereka terpukau dengan strategi Mike yang unik, yang mampu menjual berbagai komik sekaligus untuk bersaing ketat dengan penerbit besar. Dan juga mereka teringat siapa Mike dahulu. Setelah segala badai dan jatuh bangun yang terasa mustahil untuk dilewati, kerja keras Mike akhirnya berbuah manis. Kini ia bukan lagi pelayan miskin. Mike telah bangkit menjadi direktur pemasaran dan kepala ilustrator perusahaan komik terbesar di Las Vegas. Sebuah perjalanan yang tak hanya mengubah nasibnya, namun juga mengukir jejak inspirasi. Di samping kesuksesan karir, kebahagiaan Mike semakin sempurna. Setelah melewati suka dan duka bersama, Alex kini menjadi istrinya, pendamping setianya. Dan seolah tak cukup kabar gembira datang dari Brandon. Sahabatnya itu berhasil diterima di sekolah khusus menggambar komik dengan beasiswa penuh. Brandon dan orang tuanya tak henti mengucapkan terima kasih kepada Mike atas segala bimbingan dan pelajaran hidup yang telah ia berikan. Mike bukan hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga menyalakan harapan di hati orang-orang terdekatnya. Dan kini, Mike bisa menjalani impian terbesarnya, menjadi seorang pembuat komik paling laris di seluruh Amerika.
Kontrak demi kontrak dari penerbitan ternama berdatangan, mengukuhkan posisinya di puncak industri. Kabarnya dalam sebulan, penghasilannya bisa mencapai $1 juta. Ya atau setidaknya 16 miliar rupiah. Itu baru gaji pokok. Belum termasuk bonus mobil mewah dan rumah impian dari adaptasi serial komiknya ke layar lebar atau televisi. Kekayaan Mike kini tak terhingga. Ia bisa membeli apapun dengan cukup menunjuk saja. Ibaratnya jika rumah kita berada di dekat rumah Mike, ia bahkan bisa membelinya sambil memejamkan mata. Membuktikan sebuah pencapaian luar biasa. Membuktikan bahwa ketekunan dan mimpi pada akhirnya menemukan jalannya. Iya, ini adalah mimpi dari teman-teman di kafe saya dulu. Mereka pengen bisa sukses, pengen bisa terkenal dari entah membuat karya lah, entah gambar, entah apa sih ilustrasi. Saya juga kurang tahu. Pokoknya intinya dari apa yang mereka kerjakan selama kuliah ini harus bisa jadi sesuatu lah. Tapi sekali lagi, kalau dari kisahnya Mike sendiri, banyak yang nggak dilihatin bagaimana soal susahnya dia sebelum menjadi pelayan di toko komik, terus lagi bagaimana struggle-nya dia saat menjadi ilustrator yang rasanya mungkin waktu itu kurang bagus sampai akhirnya berdebat dan harus keluar, terus lagi harus mengubur mimpinya. Mungkin awalnya Mike masih yakin kalau tokonya pasti bakal rame, tapi setelah dijalanin, Mike ngerasa kalau pemasukan tokonya mulai nggak bisa gerak nih. Semua cara padahal udah Mike lakukan. Bahkan di awal Mike harus tega mencat Alex, orang yang nemenin dia dari awal membangun tokonya. Orang yang nemenin dia dari awal mungkin Mike mencoba soal komik ini. Dan Alex selalu ada di sana demi tokonya itu bisa tetap jalan. Sampai suatu ketika, semesta ngirimin Mike seorang bocah SMP yang ternyata bisa membantu Mike berjalan lebih jauh. Awalnya saya ngiranya peran Brandon ini cuma sampai Mike sukses jadi reseller dari pameran tadi. Tapi saya salah, Brandon ternyata masih mau bantuin Mike bangkit dan berjuang sampai akhir. Kalau Brandon gak pernah datang pas Mike lagi jatuh, dan Mike gak tahu kalau Brandon sama ayahnya bisa dekat karena bantuannya, mungkin sekarang Mike bisa jadi masih terpuruk. Karena kalau mau diperhatiin lebih detail, kunci keberhasilan Mike sebenarnya bukan di karirnya. Tapi saat Mike secara nggak sadar, ternyata membantu masalahnya Brandon dan ayahnya yang sedang renggang. Intinya, pertemuan Mike sama Brandon ini saling berkaitan di keberhasilan masing-masing. Tanpa bantuan Brandon, mungkin karirnya Mike akan biasa-biasa aja. Dan kalau tanpa bantuan Mike, mungkin hubungan Brandon sama ayahnya nggak bakal semanis di ending tadi. Jadi kalau saya boleh ngomong sesuatu, kalian tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang sudah mengantarkan kalian ada di titik sekarang. Mungkin kebaikan kalian kemarin, hari ini, atau besok. Karena kebaikan sekecil apapun yang tidak pernah kalian sadari, mungkin dari sanalah kalian bisa bertemu dengan keberhasilan yang sudah Tuhan tetapkan. Saya Gogon dan Senam Tim Musrabe Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, komentar, subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang. Tenggak kopinya, ambil koreknya, dan udahlah, sebatin aja dulu.